COVID-19 ada di mana-mana. Hindari penyebarannya saat keluar rumah dengan langkah berikut. Gunakan pakaian berlengan panjang dan juga kenakan masker. Jika batuk atau bersin, tutup dengan siku bagian dalam. Pakai tisu untuk menyentuh apapun. Hindari penggunaan transportasi umum dan transaksi tunai. Jangan menyentuh wajah dengan tangan sebelum membersihkannya dengan sabun atau hand sanitizer. Dan ingat, harus selalu jaga jarak aman. Ayo lawan virus corona. Shalom, selamat hari Minggu. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Walaupun melalui online, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan akan memenuhi setiap kehidupan kita. Amin. Mari saudara, kita memasuki gerbangnya dengan sukacita, kita memasuki gerbangnya dengan ucapan syukur. Jangan pernah kita ragu akan kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan selalu menyertai kita. Mari bersukacita bersama-sama. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian, Ku masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka pada kiranya. Katakan, Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka pada kiranya. Dia dirangkanku. Dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka pada dirangkanku, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka pada dirangkanku. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka pada kirangkanku. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka pada kirangkanku, dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka pada kirangkanku. Mari semua nyanyikan, Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku, oh oh, dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Mari semua nyanyikan, Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Amin, puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan membuat hidup kita selalu bersukacita karena Dia Tuhan yang sangat baik buat setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Katakan kepada kanan kirimu, ya mungkin orang-orang yang ada di rumahmu, katakan Tuhan itu sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Amin.
Tuhan itu sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Silakan duduk kembali. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang sangat mengasihi hidup kita. Buktinya Tuhan sudah rela mati buat setiap kehidupan kita. Dia korbankan nyawanya, Dia berikan yang terbaik buat setiap kita anak-anaknya. Mari saat ini kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku juga mau terus mengasihi Engkau. Biar Tuhan yang selidiki setiap hati kita, Tuhan yang ukur kedalaman hati kita. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Dia? Di hari-hari yang terakhir ini, Tuhan mau kita setia sampai garis akhir. Setia mengasihi Tuhan sampai akhir zaman. Dan kita tahu bahwa Dia Tuhan yang akan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Mari kita berkata, Tuhan, selidiki aku Tuhan, uji aku Tuhan. Apakah aku terus mengasihi Engkau? Apakah aku terus mengandalkan Engkau di dalam hidupku? Mari sama-sama nyanyikan, selidiki aku Tuhan, ujilah aku ya Bapa. Thank you Jesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku,
Shalom saudara sekalian, mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk minggu yang sudah Tuhan berikan buat kami, dan kami mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai kami. Kami terlalu percaya bahwa kehadiran-Mu dalam hidup kami itu yang membuat kami mampu bertahan melewati hari-hari ini. Dan kami percaya ujung daripada kehidupan kami bersama dengan Engkau lah yang memang Engkau mau supaya kami bisa menjadi saksi-Mu. Bapak, sekarang urapi setiap dari kami dan ajari kami, Tuhan, sekali lagi menjadi seorang murid yang mau dididik, dan ajari kami untuk menjadi seorang anak yang tahu apa yang sudah disediakan Bapak untuk kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat silakan duduk kembali. Saudara, kita bersyukur sekali bahwa ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang terus menyelesaikan dan juga menggenapi apa yang menjadi perjanjian di antara kita sebagai anak-anaknya. Tapi selalu saya ingatkan Anda bahwa berapa banyak dari kita seringkali hanya menebak janji Tuhan karena kita nggak pernah baca firman. Berapa banyak dari kita mungkin berkata, Tuhan, aku kenapa harus mengalami seperti ini? Saudara, kalau engkau dan saya merenungkan firman, engkau dan saya mempelajari firman, engkau dan saya menjadi pelaku akhirnya daripada apa yang sudah diketahui dari kebenaran firman itu sendiri, saya kira tidak ada seorang pun yang mengalami apa yang disebut salah paham dengan apa yang Tuhan mau. Kenapa saya berkata salah paham dengan apa yang Tuhan mau? Ya sekali lagi, karena Anda dan saya ada mispengertian tentang rencana Tuhan di dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu saya yakin sekali bahwa pada waktu Tuhan mengizinkan kita selama 3 bulan lebih ini diproses oleh Tuhan di dalam pembentukan hati, di dalam pembentukan manusia kita ini, saya yakin sekali ujung daripada proses itu semuanya adalah tentu kita menjadi lebih kuat. Yang setuju katakan amin. Nah, untuk menjadi kuat kita butuh dilatih. Untuk menjadi kuat kita butuh dibawa masuk dalam sebuah pertandingan. Untuk menjadi kuat tentunya Anda dan saya harus berani masuk dalam medan tersebut. Medan perlombaan, medan peperangan. Nah sekarang mari saya mau ajak Anda untuk membaca Mazmur 23. Judulnya saya percaya Anda tahu, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saya tidak akan membawa Anda untuk membaca dari ayat 1 sampai yang ke-6, tapi saya ingin membawa Anda untuk melihat ayat yang ke-4. Di dalam ayat yang ke-4 ada satu pengertian yang menarik sekali. Saya tahu Tuhan tanamkan ini di hati saya, dan saya mesti harus bagikan kepada saudara, karena itulah yang Tuhan mau bagi kita, Jemaat City of God, untuk mengalaminya. Inilah firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, perhatikan ini, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Satu pertanyaan terbesar berangkat dari ayat ini. Dikatakan begini, gadamu dan tongkatmu. Menurut saudara, apa artinya hidup kita membutuhkan gada dan tongkat? Kalau Anda dan saya tidak dibawa masuk di dalam medan pertempuran, kalau Anda dan saya tidak dibawa dalam satu zona yang berbahaya, kalau Anda dan saya tidak dibawa dalam satu situasi yang sangat krusial, kenapa kita butuh tongkat? Kenapa kita butuh gada? Kenapa kita butuh pelindungan daripada Tuhan? Seringkali kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa engkau mengadakan keadaan yang seperti ini? Tidak sayangkah engkau kepada aku? Kenapa Tuhan kau izinkan masalah di dalam hidupku? Kenapa engkau izinkan aku sakit? Kenapa kau izinkan usahaku menjadi sulit sekarang? Kenapa engkau izinkan rumah tanggaku mengalami mungkin hari-hari di mana kita sedang bergumul? Saudaraku yang terkasih, saya ingin berkata kepada Anda sekalian, coba renungkan. Tuhan ingin membawa setiap dari kita, pertama, mengalami yang namanya perasaan untuk berkompetisi. Anda dan saya dihadapkan untuk memiliki pengalaman untuk berperang. Anda dan saya dibawa dalam pengalaman untuk yang namanya hidup bergantung kepada juru tolong. Kalau Anda kuat, Anda gak butuh pertolongan. Kalau Anda kuat, buat apa kita membutuhkan pertolongan dari orang lain? Kalau kita kuat, kenapa kita harus berlindung? Karena kita mungkin berani untuk menghadapinya. Nah, saya yakin sekali bahwa ini adalah hari-hari di mana setiap dari kita udah gak berdaya sebetulnya. Kalau kita mau jujur, saya sebagai laki-laki,
Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, saya juga sebagai seorang gembala, saya sebagai seorang pemimpin, saya merasakan sekali bahwa ada masa-masa di mana saya berkata, aku gak tahu harus berbuat apa. Ada masa-masa di mana sebetulnya saya harus berkata, oh Tuhan, aku ini seperti orang kalah. Kenapa? Karena aku sendiri menghadapi tantangan dan saya harus menghadapi kebingungan untuk memutuskan. Jujur saya berkata, ada banyak hal yang membuat saya berkata, oh Tuhan, aku gak ngerti kenapa harus mengalami yang seperti ini. Tapi saya harus jujur berkata kepada saudara yang saya sungguh kasihi, bahwa saya jujur berkata, saya tahu saya mampu melewati semuanya itu. Bukan karena kuat dan gagah. Tentu saya tidak akan menyombongkan diri dengan kekuatan yang saya punya, karena semuanya akan sia-sia. Saya jujur saya berkata, saya tidak ingin berkata bahwa oh saya bisa mengatasi ini karena saya punya pengalaman. Jujur saya harus berkata, saya tidak akan berkata kepada saudara dan siapapun bahwa saya bisa melewati problem ini karena saya punya akal budi yang baik. Oh tidak. Saya harus berjujur berkata kepada saudara, saya mampu melewati hari lepas hari, lewati 3 bulan lebih ini. Semuanya itu karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, saya coba merenungkan pada waktu dalam minggu ini saya dapatkan ayat ini, saya terus membacanya, saya coba mencari beberapa referensinya. Saya menemukan akan pengertian yang luar biasa. Tuhan berkata seperti ini, sekali lagi, gadamu dan tongkatmu. Satu kekuatan yang dimiliki Tuhan ditawarkan dalam hidup kita, dan itu menjadi yang disebut penghiburan. Karena di ayat yang keempat di bagian yang akhir dikatakan, itulah yang menghibur aku. Saya tahu pada waktu kita sedang bicara tentang kehadiran Tuhan dengan membawa gada dan tongkat, itu menjadi penghiburan buat kita. Ternyata memang kita mengharapkan Tuhan berpihak dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kita dihadapi masalah dan kita berkata, Tuhan, aku gak mampu. Jangan pernah menjadi ragu dan Anda berkata, oh aku kok kayaknya gak mampu ya di hadapan orang, aku malu. Enggak saudara, ini waktunya Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku gak mampu, aku membutuhkan Engkau. Dan Dia Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Dia akan datang, menjamah, menyentuh, menolong, membuktikan bahwa Dia Tuhan yang berkuasa di dalam hidupmu dan hidup saya. Dan kuasanya itu adalah kuasa yang sanggup mengalahkan setiap musuh, karena Dia datang dengan membawa gada untuk membuktikan bahwa setiap musuh kita akan ditaklukkan oleh kuasa daripada Yesus. Yang setuju katakan amin. Dan kuasanya itu yang akan membuat setiap dari Anda akan terpukau. Kuasanya itu yang akan membuat Anda akan berkata, oh Tuhan, terima kasih, Engkau luar biasa. Dan pada waktu Anda memuji akan kebesaran dari kuasa Tuhan, tahukah saudara, itu artinya penyembahan. Itu artinya pengaguman, kagum akan kuasa Tuhan. Dan Tuhan sedang ingin itu keluar dari hati kita. Ini hari-hari di mana Tuhan sedang mencari orang-orang yang dapat menyembah Tuhan karena pengalaman daripada hidupnya, dan setiap perkataan pengagungan kepada Tuhan itu betul-betul lahir dari pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Sehingga pujian penyembahan kita itu bukan karena syair indah, bukan karena nada yang indah, tapi betul-betul pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya mau berkata dengan sungguh-sungguh, Dia Tuhan yang mau tunjukkan kekuatannya. Yang kedua, tongkatnya. Tongkat ini jelas bicara sesuatu yang sangat menarik sekali, karena tongkat itu bicara tentang pengalaman hidup. Kita tahu bahwa setiap kali seorang yang muda yang memasuki masa akhir balik, orang tuanya akan memberikan kepada orang itu tongkat. Anak muda ini tongkat. Dan tongkat yang diberikan itu adalah tongkat pengalaman, bicara pengalaman. Karena apa? Tongkat-tongkat itu akan menjadi tempat untuk diukir sebuah perkataan tentang pengalaman hidup seseorang bersama dengan Tuhan. Hidup pengalaman bersama dengan Tuhan. Semakin banyak pengalaman hidup kita dengan Tuhan, di tongkat itu semakin banyak ukiran. Dan saya percaya Tuhan menginginkan tongkat saudara, tongkat saya adalah tongkat penuh dengan ukiran pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda berkata, Tuhan, aku ingin hidup yang damai saja, saya mau beritahu, Anda gak akan punya pengalaman.
Kalau Anda sedang berkata, Tuhan aku ingin semua perjalanan hidupku mulus, Anda gak punya pengalaman dengan Tuhan. Tapi kalau Anda dibawa masuk di dalam pengalaman-pengalaman di mana Anda terasa Anda sendiri, Anda gak berdaya, Anda serasa sepertinya terjatuh, dan Anda betul-betul berkata, aku tidak mampu. Saudara, Anda butuh Tuhan. Anda menghadirkan Tuhan. Anda memiliki pengalaman. Ukir dalam tongkatmu. Setiap tongkat-tongkat yang terukir dengan pengalaman bersama dengan Tuhan, itu bukan cuma hanya untuk saudara. Mari perhatikan ini, kita belum selesai. Yaitu apa? Tongkat ini nantinya akan menjadi tongkat pengalaman yang dapat kita berikan kepada keturunan kita, diberikan kepada orang-orang di sekitar kita. Setiap pengalaman rohani yang ada adalah kesaksian bagi banyak orang. Mulai dari keluarga kita, ada keturunan kita. Kalau saya pendeta, bagi jemaat, bagi orang-orang di sekitar saya, sekitar saudara. Setiap tongkat-tongkat yang berisi pengalaman hidup, itu kesaksian bahwa Tuhan pernah menyertai kita. Tuhan pernah menolong kita. Pertanyaan terbesar hari ini adalah, apakah selama 3 bulan ini Anda betul-betul punya satu pengalaman minimal bersama dengan Tuhan? Apakah Anda punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan? Apakah 3 bulan di mana kita melewati masa di mana kita harus menghadapi dan berperang dengan setiap ketakutan karena COVID-19? Apakah Anda adalah orang yang sudah mengisi tongkatmu dengan pengalaman bersama dengan Tuhan, dan Anda siap untuk bagikan kepada orang lain? Anda siap bagikan kepada keluarga Anda siap bagikan kepada teman-temanmu, dan Anda berkata, bersama dengan Tuhan 3 bulan ini aku lewati mujizat pertolongan, aku gak berdaya tapi aku ditolong Tuhan. Saudara, apakah tongkatmu sudah terukir pengalaman bersama dengan Tuhan? Jadi saya yakin sekali ayat yang keempat ini di dalam Mazmur 23 tentang Tuhan adalah gembala. Dia bukan cuma hanya menyediakan makanan di hadapan lawan-lawan kita. Dia bukan cuma hanya membawa kita, membaringkan kita, tapi dia juga mengizinkan kita melewati lembah-lembah penentuan, melewati setiap tantangan kehidupan. Dengan kasih Kristus, saya hanya mau berkata, mari jadi pemenang. Mari bersama-sama dengan saya untuk menjalani lembah-lembah kehidupan ini. Tapi ingat, dia surya kebenaran yang akan menyinari setiap kita. Dia surya kebenaran yang akan memberikan cahaya bagi kehidupan kita. Saudara, mari sekarang kita mau siapkan hati kita untuk berdoa, untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku siap melewati hari-hari ini dengan gadamu yang menyertai aku, dan tongkat pengalaman hidupku akan kuisi bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesusku yang baik, kami bersyukur untuk sepanjang hari-hari yang terus Tuhan izinkan kami boleh lewati. Tantangan, rintangan, ketidakberdayaan kami, tapi itulah semuanya tentang diri kami. Tapi kami percaya bahwa kami mengandalkan Tuhan, dan kami ketemu Tuhan, dan kami tahu, kami bersyukur kami punya Tuhan yang membuat kami akan dapat melewati tantangan ini, sehingga kami akan bercerita kepada banyak orang kalau kami boleh menjadi pemenang. Kami akan bercerita tentang kuat gagahmu yang menyertai hidupku, kuasamu yang menyertai hidupku. Bapak, kami berdoa untuk jemaat City of God. Biar jemaat ini adalah jemaat yang tangguh, jemaat yang kuat, jemaat yang siap untuk bertempur, dan ujungnya kemenangan daripadamu. Beri kami hikmat Tuhan, berikan kami pengertian, berikan kami kemampuan untuk Tuhan melewati lika-liku kehidupan ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap usaha. Mari jemaat, kedahkan kedua tanganmu, dan saya akan berdoa untuk bisnismu. Aku berdoa untuk bisnis kami Tuhan, setiap anak-anakmu, baik bisnis, pekerjaan, apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan berkati mereka Tuhan, sehingga Tuhan akan terus promosikan dan Tuhan angkat. Kau jadikan kami bukan ekor, tapi Kau akan jadikan kami kepala, dan kami jadi pemenang. Terima kasih Bapak. Begitu juga kami berdoa buat kami yang mungkin bergumul dengan sakit kami. Kami berdoa, kami percaya, kami yakin Tuhan penyembuh buat kami, dan Tuhan akan membuktikan kuasanya. Dan kami juga percaya Tuhan, Kau memberkati rumah tangga kami, damai-Mu, sejahtera-Mu di atas keluarga kami, di atas Tuhan anak-anak kami, di atas seisi rumah tangga kami. Bapa, terima kasih Bapa. Oleh karena itu kami sekali lagi berdoa, diberkati kami Tuhan. Dan sebentar sebelum kami usai Tuhan, buat setiap jemaat yang sudah menyiapkan diri untuk memberikan persembahan, diberkati mereka Tuhan dengan apa yang mereka sudah siapkan. Persembahan yang kami siapkan,
kami berikan karena cinta. Ini bentuk ekspresi cinta kami kepadamu, sehingga kami memberi dengan sungguh-sungguh. Baik perpuluhan, persembahan, tantangan, persembahan minggu kami bawa kepadamu Tuhan. Dan kami terlalu yakin semuanya menyukakan hatimu. Dan begitu juga sekali lagi kami sungguh-sungguh meminta Tuhan, biar supaya kami dipersiapkan terus Tuhan, mengenal akan pribadimu lebih sungguh-sungguh. Sehingga ujung dari semua bagian dari kehidupan kami jadi pelaku daripada firman-Mu. Inilah doa kami. Mari saudara, kita berkata bersama-sama. Bersama dengan Tuhan, kami pasti melakukan pekerjaan besar. Anda yang diberkati katakan, amin, amin, amin. Saudara, sebelum saya selesai, sekali lagi, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa dalam sepanjang minggu ini. Karena dalam minggu depan, tanggal 5 bulan Juli, tahun 2020 kita akan bersama-sama kembali beribadah di Menara Kebun Anggur. Dan doakan supaya semua yang perlu dipersiapkan. Dan kita gereja sudah mengatur segala sesuatunya untuk protokol kesehatan sesuai dengan anjuran daripada pemerintah. Dan saya yakin sekali bahwa kita siap untuk melakukan ibadah bersama-sama. Kegiatan gereja akan mulai berlangsung mulai minggu depan di awal bulan Juli. Dan kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan banyak hal buat kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.